نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ingin cepat mendapatkan bacaan Al-Quran, ada dua doa yang ingin saya kasih sebagai tips awal. Tetapi yang paling penting adalah nanti diimplementasinya. Yang pertama, bagi siapa yang ingin dicerdaskan oleh Al-Quran dalam hidupnya, coba baca surah Al-Baqarah ayat 32. Ada audionya. Bisa pakai audio ya. Pasang mungkin speaker di sini. Tapi speaker audio. Sebaiknya semua pegang Quran terjemahan. Alhamdulillah dan syaitan. Bisa ditambah ini kan? Kalau speaker, kalau dikasih dari laptop, speaker baik, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini mencerahkan kita bahwa kita ini sebetulnya bodoh. Ini sebetulnya cerita ayat ini kasusnya kasus malaikat dengan Allah. Ketika malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima." Tuhan, hendakkah Kau ciptakan seorang khalifah yang kerjanya apa? Yufsidu fiha, melakukan kerusakan besar di dalam, wa yasfiku dima, dan pertumpahan darah. Ini tentu endo malaikat yang seakan-akan sudah pernah punya data sebelumnya bahwa ada khalifah di bumi yang kerjanya adalah melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Sampai pada akhirnya Allah ajarkan ilmunya kepada Adam, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'ala al-malaikati faqala bi'uni bi asma'i haula in kuntum shalihin. Ayat 31 untuk membuktikan keabsolutan kebenaran Allah dalam ilmunya,
Allah ajarkanlah setetes ilmu kepada Adam. Lalu apa yang Allah ajarkan kepada Adam itu, atau kalau kita lihat ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Setelah Allah menerangkan untuk malaikat sesuatu yang telah Allah ajarkan kepada Adam, malaikat pada akhirnya menyerah. Dan salah satu bentuk kata salutnya malaikat kepada Allah dan salutnya malaikat kepada kekhalifahan Adam, maka turunlah bunyinya seperti ini perkataan malaikat, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita hafal, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang sekaligus saya dapat tadi menghafal Quran. Ya. Tadi menghafal Quran sederhana. Jadi mulai dari penggalan-penggalan jumlah mufidah, jadi kalimat-kalimat sempurna. Dan misalnya satu ayat kita bagi berapa penggalan. Subhanaka la ilma lana, Subhanaka la ilma lana, Subhanaka la ilma lana. Ulangi sendiri. Sekali lagi. Tingkat. Oke, illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepanjangan dan segala dua itu. Apa tahu sekarang? Illa ma 'allamtana. Kenapa saya sambung? Karena di belakangnya itu adalah rangkaian asmaul husna yang mungkin kita hafal. Innaka antal alimul hakim. Jadi saya sambungkan. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Ulangi. Sekali lagi. Tingkat. Dari awal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ulangi. Sekali lagi. Tingkat. Orang yang gampang bosan dan cepat hafal, kelihatan tuh malas mengulang. Dan suara-suara awal, tapi itu penyakit awal orang yang tidak sungguh-sungguh menghafal Quran, gampang bosan. Padahal Quran itu harus diulang-ulang. Sekarang teknik selanjutnya, penggalan ketiga. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Ulangi. Lagi. Tiga. Mulai dari awal. Subhan. Sekali lagi dari awal. Tiga. Capek kan? Jujur.
Jadi memang dibutuhkan kesebuah tekad, dan itu sebetulnya saya ambil yang paling dekat, yang paling cepat cuma 3 kali. Harusnya 40 kali. Perpenggalan itu harusnya 40 kali. Tetapi syekh saya itu 2000 kali. Jadi bukannya mengingat, tapi memang sudah terpatri dalam bentuk gambar. Jadi bin Nawar harusnya jangan dulu menghafal Quran, sebelum dibaca dari awal sampai akhir sambil melihat, minimal 40 kali khatam. Dan jangan menghafal dulu sebelum benar hafalannya, bacaannya maksud saya. Jangan sampai nempel di memori nanti qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini lebih susah merubahnya. Kalau sudah terlanjur, hafalan yang salah yang masuk. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sudah lebih kacau, lebih susah lagi. Jadi yang masuk ke dalam hafalan itu haruslah yang benar. Makanya kita latih dulu seperti ini. Itu yang paling bagus pakai guru, nggak bisa sendiri. Nah, ini sekedar contoh singkat menghafal Quran, ini tips di awal saja. Sekaligus menghafal doanya. Jadi sudah hafal doanya? 3, 2, 1. Ibu lebih kompak atau enggak dibagi bapak-bapak? Saya bermaksud suaranya siapa lebih kompak? Bisa tutup dulu ayatnya. Oke, 3, 2, 1, ibu. Itu hanya bapak-bapaknya. 3, 2, 1. Ya, sama. Jadi satu sama. Kira-kira. Kita lanjut sekarang. Doa kedua. Jadi doa pertama ini kita harus merasa bodoh di hadapan Al-Quran. Di hadapan Quran ini kita harus memuliakan Allah sebagai sumber ilmu dan Al-Hakim sekaligus yang maha mengetahui hakikat dibalik segala sesuatu. Yang kedua, saya anjurkan baca Rabbi zidni ilma. Karena itu ayatnya di dalam surat Thaha. Tidak usah ditambah warzuqni fahma. Itu guru TK yang tambah. Karena kalau Allah sudah memberi ilmu, itu sudah satu paket dengan pemahamannya. Itu bedanya dengan manusia. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Kita akan membahas tadabbur Quran, tetapi di sesi awal sampai sore ini saya perlu dulu bekali beberapa tips-tips penting. Saya akan sampaikan tentang 8 cara bagaimana Quran itu menyentuh di hati. Delapan cara agar tilawah menyentuh kaum. Ya. Karena kalau kita bicara tadabbur Quran ini lebih kepada deep thinking, lebih kepada berpikir mendalam, berkontemplasi, merenung, menempatkan Al-Quran di dalam kaum. Baik. Saya bekali dulu dengan sebuah pengetahuan. Di temuan modern ada yang namanya otak di dalam jantung. Otak di dalam jantung. Apa yang dimaksud dengan otak di dalam jantung? Adalah 40.000 neuron yang bekerja dengan presisi tinggi. Dan
otak di dalam jantung ini bisa menyimpan memori dan punya daya rasanya sendiri. Pernah dengar ayat yang bunyinya lahum qulubun la yaqiluna biha? Mereka punya qalb tapi tidak digunakan untuk berakal. Temuan ilmiah modernnya yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ayat ini awalnya, si profesor ini mendalami syaraf jantung. Jadi qalbun itu bukan hati, qalbun adalah jantung. Hati bahasa Arabnya itu kabid atau kibdah. Kabidun atau kibdatun itu yang namanya hepar atau liver. Dalam bahasa Arab, qalbun itu artinya jantung. Secara fisik, jantung itu punya keajaibannya sendiri. Jadi, kalau itu digunting jantung sampai 1 jam, dia mampu bergerak dengan struktur ototnya sendiri dan syarafnya sendiri. Dan ini masih bisa ditransplantasi ke orang lain. Tapi ada temuan modernnya. Temuan ilmiah modernnya bahwa kalau saya sampaikan sekali nanti habis waktu di hari ini kita dapur workshopnya karena waktu sangat singkat. Ada seorang anak yang jantungnya dipindahkan ke jantung anak lain. Ibu anak almarhum ini kemudian menggendong anak yang memakai jantung anaknya. Terjadi sebuah proses komunikasi. Jadi jantung itu lewat sirkuitnya, lewat gelombangnya saling berbicara satu sama lain. Kalau bahasa anak jomblonya klik kira-kira. Bisa berkomunikasi. Ibu ini menggendong bukan anaknya, tapi rasanya dia begitu mencintai anak ini dan begitu menyayangi. Temuannya adalah karena ternyata sesama jantung itu saling berkomunikasi. Ada data yang tersimpan dan ada daya rasa yang berkomunikasi di sini. Prof. Gendi di Amerika Serikat meneliti 300 pasien yang ditransplantasi jantungnya atau dicangkok. Ada temuan model barunya. Seorang kakek yang baru saja dicangkok dengan jantung buatan yang dibuat dari plastik. Karena beda struktur otot dan syarafnya tidak ada di dalam jantung buatan. Kata si kakek, setelah aku dicangkok jantung buatan, dia bilang, aku tidak punya rasa yang namanya apa itu cinta, apa itu benci, apa itu marah. Bahkan aku tidak punya rasa apapun terhadap cucuku. Jadi datanya hilang. Jelas. Ini yang disebut dengan otak di dalam jantung. Dan yang ketiga, ternyata inilah jantung, inilah memori di dalam jantung, inilah yang mempengaruhi otak. Bukan otak yang mempengaruhi jantung. Ini kan ada banyak syarat kan di otak manusia. Berkaitan dengan pengetahuan manusia itu di kulit otak. Jadi ada pasien yang tadinya ateis, setelah 2 tahun menikah dia frustrasi, lalu kemudian dia bunuh diri dengan cara melemparkan pistol di kepalanya. Matilah dia, dan jantungnya dicangkokkan kepada orang yang beragama. Sejalan dengan waktu diteliti, orang yang tadinya beragama itu dipengaruhi otaknya oleh jantungnya, sehingga dia berubah menjadi ateis. Dan akhir hayatnya ditemukan orang ini matinya pun bunuh diri seperti pemilik jantungnya. Ini bicara fakta dan penelitian. Ini hasil riset yang kuat.
Mananya apa sekarang? Rubah cara hidup Anda. Biasanya doktrin-doktrin di training itu you are what you think. Sekarang dengan teori terbaru bahwa ada otak di dalam jantung, you are what you believe in. Karena ini begitu kuat pengaruhnya kepada otak manusia. Jadi Anda adalah apa yang Anda yakini. Nah, pertanyaan sekarang, apa isi jantungku selama ini? Dan inilah pentingnya kita tadabbur Quran. Kalau Anda bertanya kepada Allah, ya Allah, aku ini Engkau ciptakan, oke lah aku harus beribadah. Tapi untuk beribadah yang baik, katanya aku harus memulai segala sesuatunya dari awal, gitu kan? Innamal a'mal binniyat. Katanya semua perbuatan itu dibalas oleh Allah berdasarkan niatnya. Niat itu bukan pekerjaan hati, bukan pekerjaan lidah, tapi pekerjaan akal. Jadi singkat saja, saya ingin katakan, saya kutip dari Qayyim al-Jauziyah, bahwa untuk apa Allah ciptakan, kalau kamu ingin menjadi manusia yang sesungguhnya, untuk ditempatkan di dalamnya dua hal. Satu, tempatkan di dalamnya file dalam memori jantungmu yang namanya asma Allah. Yang kedua, tempatkan di dalamnya file-file yang bernama ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Allah. Untuk itu kau bercipta. Ini sumber ekstra ilmu yang luar biasa dan akan terjadi sebuah perubahan besar dalam diri. Saya sedang belajar untuk itu. Itulah makanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan menyebut nama-Nya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Perhatikan sisi waktunya pun dijelaskan oleh Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah. Seperti apa tasbihnya? Mulai dari yang sifatnya formal, dan itu subhanallah, atau ditambah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallahil azim, atau subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ini sungguh ilmu penting yang orang-orang sedang mencari sebetulnya dengan semua petualangan keilmuan dan kehidupannya. Yang orang cari sesungguhnya adalah ilmu yang satu. Mereka menginginkan ketentraman, kebahagiaan, keselamatan, dan hanya dengan itu dia. Jelas. Jadi beruntung yang mencatat, saya tidak perlu lagi. Ini karena ini tambahan tips saja sebelum masuk kesini. Gimana materinya bisa diikuti atau terlalu berat? Bisa? Ada pertanyaan? Supaya jelas? Tidak. Jadi untuk apa Allah ciptakan jantung? Untuk ditempatkan di dalamnya dua file. Apa saja? Asma Allah. Yang kedua, ingat baik-baik. Saya pakai istilah itu supaya gampang diingat. Kalau pakai bahasa SDQ terus ketinggiannya, kalau dia pakai bahasa tasawuf ketinggian, bahasa orang-orang di Jepang ini bahasa fal, itu bahasa kol dari tempat dari tempat. Oke, sekarang lihat ke dalam. Sedikitnya saya tambah pakai bahasa tasawuf nafas, penyucian jiwa. Orang-orang yang tidak pernah memasuki pintu surga Allah di dunia tidak akan pernah bisa memasuki pintu surga Allah di akhirat. Sekali lagi, orang-orang yang tidak pernah memasuki pintu surga Allah di dunia berat atau tidak mungkin bisa memasuki surga Allah yang di akhirat. Apa sih pintu surga Allah di dunia? Saya beritahu dulu, pintu surga Allah di akhirat itu adalah nama-nama.
Jadi kalau kita ke Masjidil Haram kan ada babus salam, babul maghrib, ya, babul fajr, dan pintu-pintu itu ada namanya kan. Dan di pintu surga itu namanya adalah nama Allah. Nama Allah itu bukan cuma 99, tak pergi. 99 itu kira-kira minimal yang wajib kita. Sama halnya jumlah nabi itu bukan 25. Ada lebih 700 nabi dan lebih 100 rasul. Yang wajib kita ketahui minimal berapa? Itu pun kalau masih ingat. Asmaul Husnanya hafal? Tiga, dua, satu. Saya tuh udah hafal semua. Sebelum kita cek adalah nama Allah di dalam hati. Belum lagi kombinasi zikir. Walaupun ini perlu lagi nanti tauhid asma wa sifat. Nanti dulu itu. Kalau begitu, apa sih pintu surga Allah di dunia ini? Ya namanya juga. Jadi orang yang belum bisa menikmati indahnya berzikir dengan menyebut namanya, berarti belum pernah memasuki surganya Allah yang itu. Jelas? Jadi orang-orang yang belum pernah menikmati indahnya menyebut nama Allah, terutama di dalam hati, tidak memberikan efek cinta ketika menyebut namanya, tidak memberikan efek raja setelah mahabbah, raja harap yang bisa memberi harapan cuma Allah. Orang yang belum bisa merasakan efek tawakal kepada Allah, orang yang belum bisa merasakan efek al-khauf kepada Allah dalam zikirnya, berarti belum pernah masuk surganya Allah di dunia. Apa contohnya? Orang-orang yang sudah pernah merasakan indahnya surga Allah di dunia seperti indahnya suara anak-anak kita ini dan jauh terganggu. Ini backsound. Biasanya kan kalau dalam sebuah branding ada backsound music gitu ya, ada lebih banyak suara anak-anak. Setuju? Setuju? Jadi gak usah terganggu, ibunya juga gak usah merasa malu di sini, kecuali kalau mau gitu baru dia. Sudah. Ya karena memang kita di keluarga di dunia. Sudah. Gak usah di sini, kecuali ada yang jaga itu. Tugasnya orang tua serius, tugasnya anak-anak main-main. Setuju? Setuju. Jangan dibalik. Anak-anak semua serius, gila dia. Tapi orang tuanya main itu baru gila. Oke? Sudah, lepas saja. Lepas dia bebas. Tugas anak-anak main, tugas kita serius. Tugas panitia jagain layar. Ini tugas. Lihat, bagaimana contohnya orang yang sudah merasakan surga di dunia setelah menyebut nama Allah Ustaz. Itu pertanyaannya. Ada seseorang yang mungkin dibenci oleh atasannya sehingga dilempar ke Tokyo misalnya. Ini kata atasan misalnya bakal mengatakan gue satu ini. Gimana ya, supaya tidak mengganggu di Indonesia, udah jadi gubernur saja dia di mana kan biasa. Waktu itu punya jabatan. Orang-orang yang menegakkan kebenaran di jalan Allah begini, dia selalu sebut nama Allah. Ya, alhamdulillah pada saat final kebenaran absolut itu dari Allah. Maka kalau itu sudah disebutkan oleh Allah dalam janjinya, janganlah pernah kamu menjadi orang yang ragu. Tidak usah ragu. Berjalan di atas jalan kebenaran, kemudian dilempar, dibuang, dimutasi, diapakanlah kira-kira. Jadi di Tokyo ini ada yang senang, ada yang tidak, semuanya kasih. Ada juga terpaksa. Hari ini saya mau rubah, Tokyo adalah surga bagi kita semua. Setuju? Mau nggak? Bukan biru.
Tapi ini ilmu mahal. Ini ilmu mahal. Kalau Anda sudah bisa menikmati indahnya menyebut nama Allah dimanapun Anda berada, di mana bumi kami kita pijak, di mana langit kita junjung, di situ kita rasakan surganya Allah Azza wa Jalla. Apa kata orang yang sudah tawakal kepada Allah? Takutnya hanya kepada Allah, harapnya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah. Dia berkata, lempar aku ke lembah manapun, bahkan penjarakan aku dimanapun, tempatkan aku di satu tempat sesuka hatimu, tapi kamu tidak akan pernah bisa tempatkan aku di satu tempat di situ tidak ada Allah sang kekasihku. Di situ kau tidak bisa tempatkan aku di satu tempat di mana Allah bisa memberi aku rezeki kapan saja. Nikmatkan kalau begitu. Itu efek zikrullah. Orang itu dimanapun ditempatkan dia akan merasakan suasana surga. Bagaimana itu terjadi? Karena di jantungnya sudah ada dua file yang menjadi dasar keyakinan. Keyakinan itu di sini atau di sini? Ibu-ibu kalau lagi sakit hati pegang liver atau pegang hepat, di mana hati tempatnya? Hati di mana tempatnya hati? Sini, sakit hati belum. Kalau sakit hati pegang apa? Kenapa ini dipegang? Jadi jantung. Baik. Karena sekarang proses tadabbur kita, tadabbur ini kenapa saya adakan, setidaknya objektif awalnya kita akan menempatkan asma dan ayat-ayat Allah di dalam jantung, otak kita di dalam jantung. Ini sebuah proses akademik untuk kemudahannya. Tapi saya kasih dulu metodenya secara ringkas. 8 cara agar tilawah menyentuh qalb. Yang pertama, tadabburi dan hadirkan qalb. Hadirkan dalam hati tingkatan-tingkatan tadabbur Quran sebelum membacanya. Jadi yang bagus dilihat. Kita tuh punya Quran lain sebetulnya. Kita punya modulnya, modul workshop singkatnya yang ini. Kemudian modul lengkapnya ada 5. Saya baru tulis 5 juz Quran, gitu ya, untuk kemudahannya. Kemudian untuk materi nanti mungkin setelah zuhur itu materi ayat 1 sampai 20. Ada sebuah bahasa. Tapi ini sekedar perkenalan saja. Sebaiknya sebelum membaca Quran itu satu, dalam kondisi suci, sudah berdiri minimal. 2, berikan pada Al-Quran itu prime time. Jangan kasih waktu yang sisa. Jangan berikan Quran waktu yang reject. Jangan. Ya. Jadi seorang profesor berkata kepada saya, Ustaz, saya tidak akan pernah memulai hari saya sebelum saya membaca Quran 20 menit. Dan itu setengah juz. Di negeri manapun saya berada, di hotel manapun saya menginap, saya tidak akan menutup mata saya sebelum saya membaca Quran 20 menit. Dan itu setengah juz. Berarti satu hari berapa? Tapi profesor ini sadar karena sejak kecil tidak belajar bahasa Arab, maka setiap 3 bulan selalu khatam terjemahannya. Dari yang ikhwan, siapa yang pernah sekali saja seumur hidup pernah membaca terjemahannya sampai khatam? 1, 2. Alhamdulillah memberkati. Sudah ada kewakilan dari ibu-ibu. Siapa yang pernah sekali saja seumur hidup mengatakan Quran terjemahannya? 1, yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini terjemahannya ya, bukan Arabnya. Baik. Alhamdulillah. Yang lain benar-benar termotivasi. Kemana aja? Apa yang mau baca?
berarti nggak ada konflik. Tapi saya mungkin karena sudah paham bahasa Arab, jadi nggak perlu bahasa Indonesia. Mungkin. Tapi datanya di Indonesia saya kasih tahu. Ada orang Sumatera Barat di sini. Kabupaten terbesar di Sumatera Barat itu tahun 2006 saya penelitian hanya 12% yang punya mushaf. Mananya adalah sebetulnya sebagian besar orang Islam itu sebetulnya sama Quran. Sejujurnya nggak butuh Quran. Yang kedua, di sebuah kota Mania di Sulawesi Selatan diadakan MTQ tingkat wali kota. Panitia berkata kepada saya, kebetulan ketua panitia, ketika dibuat MTQ dari tingkat kelurahan sampai wali kota, alhamdulillah ada 12% yang bisa baca Quran. Itu 3 tahun yang lalu. Baik. Artinya apa? Bagaimana mungkin Sumatera Barat mengaku ada bahasa di Sarah bahasa di Kabul. Sulawesi Selatan juga merasa diri yang paling religius. Sebetulnya modalnya, potensi dasarnya cuma seperti itu. Oke, saya pikir tidak usah bicara khilafah Islamiyah dulu. Baca Quran aja belum bisa. Yang bahasa Indonesia juga kurang. Jadi rata-rata saya keliling yang pernah menyelesaikan terjemahan Quran itu di kalangan pendiri rata-rata itu 2%. Jadi ini sebagai data modal lemah untuk praktik itu sekitar 2%. Itulah makanya saya tertarik akan keliling di mana saja berada kembali bersama, tapi langsung ke tingkat teknis, langsung ke teknis seperti hari ini. Oke. Jadi sudah dalam keadaan suci, pilih waktu yang paling prime time. Jangan kasih waktu yang sisa. Yang ketiga, kalau bisa cari tempat yang terbaik untuk baca Quran. Jangan baca Quran di kuburan misalnya, karena itu kotor, menangis di kuburan itu. Banyak kucing, banyak anjing, atau banci, kadang-kadang bagi-bagi rezeki di atas kuburan. Itu kalau di Indonesia, gitu ya. Jadi cari tempat yang paling bersih untuk Al-Quran. Baru kemudian menghadap kiblat, dan kalau perlu duduknya itu duduk ibadah. Duduknya itu duduk ibadah. Bagaimana duduk ibadah? Jangan sembarangan selonjoran. Kalau perlu duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Oke? Dan sebelum membaca Quran, sunnah membaca basmalah, wajib membaca ta'awudz. Jadi misalnya kalau dari awal surat ini cara membaca benar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hanya 2, mimnya berapa? 6. Hamim. Ain Sin Qaf. Ini surah-surah 42. Jadi cara bukan bukan Ain Sin Qaf. Ini salah. Ya betul apa? Ain ada ikhfa. Karena kan ain huruf sukun ketemu sin. Sin akhirnya huruf sukun ketemu qaf. Ain sin qaf. Gak apa-apa, itu jawabannya habis. Nanti saya tunggu. Lihat nih, saya coba lihat cara membantu. Oh, saya kita lihat surah-surah ya, surah
biar cara baca benar. Jadi supaya setiap huruf itu dibaca dengan sungguh-sungguh. Ini suara-suara. Saya perkenalkan selanjutnya diikuti ya. Amin. Hanya dua berjanda. Amin. Amin. 3, 2, 1. Amin. Nah, harus pintar ambil tempo, jangan tempo. Kalau tempo kecil, kalau terakhir gitu. Jadi temponya mau ambil tempo cepat atau tempo rendah. Tapi itu harus. Jadi kalau jadi imam misalnya bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim ini jadi standar tempo. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Mau ambil 2 atau mau ambil 4 atau mau ambil 6 harus konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Alhamdulillahirabbil alamin. 4. Ya, terus sampai ke bawah kecuali waladhdallin harus 6. Jangan follow-up kalau jadi imam. Kadang-kadang imamnya ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti kalau kan imamnya konsisten. Jadi tempo Bismillah itu menjadi standar. Oke. Sekarang cara baca Ain Sin Qaf. Lihat. Ain Sin Qaf. Coba. Jadi 66 ya, Ain 6. Dengan Qaf 6. Walaupun dalam riwayat Hafs Ain itu sebetulnya 4 harokat. Oke, tapi nggak apa-apa. Tidak bertiawat yang lain. Yang salah itu Ain, Sin, Qaf itu salah. Jadi harus nyambung semua. 3, 2, 1. Ain, Sin, setiap huruf harus diberikan haknya, ya. Harus ada haknya setiap huruf itu. Oke, sekarang kita coba kembali kepada slide. Jadi hadirkan dalam hati tingkatan-tingkatan tanda Al-Quran sebelum membaca. Tadi baru sebelum membacanya. Jadi sebaiknya sudah dalam keadaan berwudu, ya, sambil duduknya pun sudah saya jelaskan. Apakah dalam membaca ini Anda bermaksud merenungkan ayat-ayatnya dan bertafakkur, ataukah tujuan Anda membaca Quran ini bertujuan untuk khusyuk dan penempatan diri, ataukah untuk introspeksi diri, ataukah menyimpulkan satu atau berbagai hukum di dalamnya? Dan boleh menggabungkan semuanya dalam satu waktu. Namun yang terpenting adalah menghadirkan qaul dalam menghadapi Al-Quran, menghadirkan qaul. Baik, siapa yang rutinitasnya baca Quran habis maghrib? Siapa yang rutinitasnya habis subuh? Pertanyaan saya, ketika Anda memegang Quran, umumnya niatnya apa? Dan itu sangat menentukan efek daripada bacaan. Saya sih cuma rutinitas saja, Ustaz, pengen mengatakan, ya itu efek apa berarti? Bedanya apa? Para ulama, orang-orang saleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lebih jauh itu dari itu, kalau saya ikut misalnya atau ulama lain, dia punya cara sendiri. Jadi sebelum dia membaca Quran, dia sadari betul, ini adalah kalamullah, ini adalah al-wahyi, ini adalah al-kitab,
Ini adalah al-mubin. Masing-masing pun sudah punya saja sendiri tentang nama-nama dan sifat Tuhan itu. Ada lagi, ini adalah undang-undang Allah yang lebih patut untuk saya taati ketimbang undang-undang apapun di muka bumi, karena dialah yang menghidupkan aku dan mematikan aku, karena dialah yang paling sayang kepada aku dengan semua aturan-aturannya, dan cuma dia yang memberikan aku rezeki dan nyawaku ada di tangannya, dan di akhirat inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau orang begitu cara membacanya kira-kira efeknya besar. Mulai sekarang Anda harus mengambil angle. Kalau ingin menghadirkan bacaan yang betul, tidak itu di call. Jadi jangan hanya sebatas ritual. Nanti sampai tua nggak dapat apa-apa. Yang kedua, persiapan lahir dan batin. Tadi yang pertama, yang kedua, persiapan lahir dan batin. Rasakan dalam hati akan kebesaran Al-Quran, kemuliaannya, ketinggian derajatnya, dan nikmat Allah yang besar bagi orang-orang yang membacanya. Sehingga dalam kondisi siap membaca kalam Allah dengan rasa khauf, rasa takut, penuh harap dan bahagia, dan lakukanlah persiapan untuk membaca Al-Quran lahir dan batin. Jadi orang-orang yang salah itu, ibu-ibu, kalau iman ibu lebih bagus itu, sebetulnya ketika ibu-ibu lagi biasa sholat, bahkan ketika berhubung itu membayangkan ketika akan berjumpa dengan sang kekasih. Ya, ketika ibu ingin berjumpa dengan sang kekasih mungkin berbersih diri, bersolat. Itu ketika menggelar sajadah itu sudah ada getaran cinta untuk berjumpa dengan yang maha dicinta. Bahkan ketika membagi mukena seakan-akan mengenakan gaun untuk persiapan perjumpaan dengan. Ketika sudah mulai menghadap salat, dilupakan semuanya, fokus kepada satu yang paling dicinta. Itu biasanya mulai dari Allahu Akbar dalam salat sudah terasa getaran. Dan nanti tinggal pilih-pilih itu mau iftitah yang mana, mau langsung wajah lillazi fatara samawati wal ardh. Umumnya orang Indonesia bermadzhab Syafi'i, tapi bukan cuma itu, kurang habis kalau itu terus. Kalau itu terus yang dibaca kemudian rutinitas, nggak ada paham maknanya, ya lewat gitu aja. Kadang saya suka ganti-ganti. Kayaknya hari ini banyak salah ya. Kayaknya setelahnya aku harus hati-hati dengan keputusan. Maka yang aku baca biasanya bagi kitanya ganti lagi, bukan cuma itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jadi sholat kita menjadi dinamis. Kalau cuma satu yang dihafal, ya rutinitas itu aja tiba-tiba nggak sadar tadi baca apa ya, udah lewat gitu. Membaca Quran juga harus menghadirkan hati ini keagungan orang-orang yang luar biasa. Saya pernah i'tikaf di Masjidil Haram. Ketika kuliah di Madinah 30, di mobil izan di arah di arah itu kan. Ada seorang kakek berpakaian kafan, ihram, ihramnya kayak kafan orang India biasa kayak gitu. Kalau Indonesia kan harusnya pakai handuk yang mahal-mahal. Nah dia kayak ihramnya kayak kafan. Yang mana saya perhatikan, bapak tua yang tubuhnya juga ini garis tulis. Akhirnya saya nggak sabar, saya datangnya si kakek tua ini. Apa sih yang sedang Anda lakukan? Dia bilang, saya jawab tadi seperti jawab yang saya lagi. Saya perkenalkan saya mahasiswa di Madinah. Dia perkenalkan dia seorang rektor Islamic Studies di London. Seorang profesor. Dia menulis banyak artikel banyak jurnal di tingkat internasional. Tetapi katanya di pesan buat para dokter, saya ingin selama 30 hari saya i'tikaf di Masjidil Haram, saya ingin khatamkan Quran. Saya baca dengan lidah saya dengar dengan lidah saya lihat dengan mata saya, dan saya tulis Quran dengan tangan saya sendiri sampai hafal. Dan bagi saya inilah jurnal
inilah paper, inilah tesis saya yang paling mulia, yang paling saya banggakan untuk saya wariskan kepada anak dan cucu saya. Pernah terpikir untuk begitu? Mudah-mudahan kalau saya kesini lagi, saya mau ada Indonesia menulis orang. Ya, saya mau coba, dan saya sudah 2 kali tidak menulis, saya kira tinggal notek saja menulis, dan itu secara tidak strategis kita menghafal dengan tidak strategis seluruh tubuh, karena saya fokus di situ. Baik. Jadi ada yang lahir dan batin, itu tadi sikapnya. Ada pertanyaan? Suara di belakang jelas? Ya. Yang ketiga, berta'awudlah. Bacalah ta'awud dan hadirkan ke dalam hati permohonan bantuan, pertolongan kepada Allah dari tipu daya setan. Karena setan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan pembaca dari kalam Allah, menghalang-halanginya agar tidak memperoleh manfaat dari Al-Quran. Bisa jadi dengan jalan menyita hatinya agar tidak memperhatikan makna-makna Al-Quran atau mengarahkan pemahamannya kepada yang bukan dari maksud. Orang yang maksud adalah orang yang dilindungi Allah. Baik, ada 2 ibadah yang paling dibenci setan. 1, tilawatul Quran. 2, salat. Atau 1 salat, 2 tilawatul Quran. Ini 2 ibadah yang paling dibenci oleh setan. Bahkan Nabi pun tak urung pernah juga diganggu sehingga kemudian terpelanting bacaannya. Maka turunlah ayat wa idza qara'na al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, berta'awudzulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang misalnya nih, tadi tilawah, aturan membaca Quran yang benar begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya-nya berapa? 2. Sin-nya berapa? Nah, coba lagi. 3, 2, 1. Benar berarti ya. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Berarti salah. Dua-dua. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kulalik langsung SMS. Jangan berhenti di tengah. Tuntaskan dulu ayatnya. Innaka laminal mursalin. Misalnya sampai di situ. Tapi kalau orang yang khusyuk udahlah, SMS ini apapun mau bumi goncang, langit meledak, pokoknya harus fokus dulu kepada Allah. Tetapi kadang-kadang ada terpancing untuk membuka jam-jam buka. Kalau kirimkan mahal pulsa 50.000 ya. Kemarin pas lebaran aku udah minta maaf. Lebaran udah berubah kan. Maaf selama ini mama sering kumpul dan minta pulsa. Tapi habis lebaran minta lagi sih, beredar lagi SMS. Baik. Ketika berhenti setelah membaca SMS itu, jangan langsung ala siratal mustaqim. Jangan, itu setan udah masuk. Jadi yang betul adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala siratal mustaqim. Tanzilan. Terus itu kapan ya sini itu dibaca paling bagus? Karena di Jakarta, di Indonesia itu surat Yasin identik dengan lonceng kematian. Padahal isinya itu seorang yang hidup paling penting, tetapi dinikmati oleh banyak orang mati di Indonesia.
Itu satu, ini distorsi. Yang kedua, ayat kursi. Ini ayat kursi identik dengan mengusir setan. Setan-setan di Indonesia itu sudah kebal sama ayat kursi. Bahkan mereka bikin tulisan sesama setan jangan saling mengusir. Ada fakta, kejadian ini fakta. Jadi saya ditelepon jam 2 malam oleh teman saya, alumni Madinah juga. Assalamualaikum Bakhtiar, itu bisa datang nggak ke sini? Ngapain juga dari Jakarta Timur jam 2 malam ke Priok? Kenapa? Istri anak kesurupan. Coba cek dulu, matanya kejam nggak? Kejam. Suaranya berbeda nggak? Berbeda. Matanya merah nggak? Merah. Kondisi istrinya lagi ngapain berbahan, dia lagi hamil. Janganlah baca ayat kursi saja. Orang sejak saya malu-malu itu proses satu-satu. Bahkan anak serius, Anda juga serius. Karena saya tahu dunia jin itu begitu memang. Sosok hebat gitu. Di Indonesia itu kenapa jin-jin semua pada merasa hebat karena dikit-dikit ada jin. Ada dikit itu pasti jin. Jadi gaya semua jin-jin di Indonesia. Orang dia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Pada pamit-pamit, kasih sesajen pula. Makanya pada kegeeran jin di Indonesia. Kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain. Baik. 10 menit kemudian dia telepon. Akhirnya aku membaca. Terus nggak keluar juga. Terus jin ada dikoreksi oleh jin yang masuk ke dalam sini. Ada buat yang salah baca. Oh, itu kejadian. Jadi jin di Indonesia itu sudah pandai belajar tajwid sekarang. Karena dia tahu si pembacanya bukan di dalam hati. Karena jin di Indonesia tahu ayat kursi sudah menjadi mantra. Bukan lagi ayat yang paling luar biasa. Itu ayat kursi ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh setan lari tunggang langgang menuju iblis dan iblis pun bingung kenapa anak buahnya pada kumpul semua di sini. Jadi setan-setan di Indonesia itu pernah demo kepada bosnya, bos, tolong rotasi saya ke depan. Karena di Indonesia sudah jobless. Orang-orang di Indonesia itu udah gak butuh setan lagi karena mereka sudah bisa jalan sendiri. Bahkan anak kami pun tertularan oleh setan di Indonesia, bos. Saking putus asa saya itu setan di Indonesia. Jadi saya datang ke Jepang ini bukan berarti lebih baik dari orang di sini. Saya masih ketularan juga dengan setan-setan di sana. Tapi berbahagialah. Kalau bisa eksis sedikit di dunia setan berarti kan agak-agak lumayan lah. Begitu. Iblis kemudian bertanya, kenapa kalian semua tukang langgang? Yang pasti kami kepanasan dan kami tidak tahu. Dan tadinya pada saat itu raja-raja zalim di muka bumi ketika ayat kursi diturunkan semua runtuh. Mungkin seperti kisahnya Arab Spring atau Islam Spring sekarang. Ada semacam gelombang kekuatan kebaikan itu yang meruntuhkan raja-raja zalim di muka bumi. Seperti itu kejadian ketika ayat kursi itu turun. Belakangan iblis tahu. Ternyata setelah anak buahnya diminta untuk observasi lapangan, orientasi medan ditemukan. Kemarin setelah diturunkan ayat kursi, saya tanya, kapan paling bagus ayat kursi dibaca? Jujur, selama ini baca ayat kursi kalau lagi ada apa? Yang red flag baca kursi, ayat kursi biasanya kalau lagi kapan? Satu, tunjuk tangan deh. Kalau borong lagi susah tuh. Kalau lagi ketemu masalah, mau ketemu orang, takut marahnya lalu kita baca ayat kursi. Jadi ilmu sirap lagi. Kalau ibu-ibu lain lagi, kalau takut sama suaminya sunnah. Jadi ayat-ayat ini kita tuh dipelesetin semua. Betul-betul suaminya setelah itu nggak bisa lagi berkata I love you. Nggak bisa lagi puji istrinya karena sering dibacain sungguh hukumun. Wah, suaminya betul-betul setelah itu nggak bisa lagi merasakan bahasa cinta dan istrinya. Jadi harus ditarik itu ayat. Bertobatlah yang pernah baca.
Mungkin nanti baca Fadail Ayatul Kursi, tapi saya ingin beritahu. Kenapa ayat kursi itu ayat paling agung se-Quran? Kenapa surah Al-Fatihah adalah surah paling agung se-Quran? Saya jelaskan ayat kursi saja. Menurut riwayat yang warid yang sahih, karena ayatul kursi dimulai dengan Ismullahil A'zam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang pertama. Karena dimulai dengan asma Allah yang paling agung. Tapi dalam perkembangannya, ayat kursi ini kemudian ditemukan oleh para ulama. Inilah satu-satunya ayat di mana Allah berulang-ulang sampai 17 kali disebutkan dan tidak ditemukan di ayat lain. Allah satu, la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi illa bima syaa huwa wasi'a kursiyyuhu 10 as-samawati wal ardh wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Yang ketiga baru 13. Padahal ada juga yang menamakan jadi kabar jadi 17 karena kata kerja itu disyaratkan oleh Allah. Jadi yang nyata-nyata saya sebutkan itu ada 13. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran sedahsyat ayatul kursi, aplikasi ayat kursi identik dengan pengusian setan. Saya mau kasih tips sedikit, tapi ini akan bercanda namun penting mendidik anak-anak. Saya sebutnya anak-anak sebetulnya pada penting orang tuanya. Saya bilang sama anak saya, tiga-tiganya yang 7 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun sama 15 dan 15 tahun. Jadi anak saya, alhamdulillah, baru 3, istri sudah 1. Mau dibantu kan? Istri baru 1, anak sudah 3, gimana? Baik, maaf ibu-ibu ya, saya tidur. Nah, kamu harus bertauhid. Ini belajar tauhid secara aplikatif kepada anak-anak. Jadi jangan cepat membuat hantu itu GR. Dikit-dikit hantu. Orang Indonesia gitu. Kalau kira-kira nggak nyambung dikit di otaknya pasti hantu langsung. Padahal semuanya Allah, mestinya Allah gitu kan. Ada mukena goyang-goyang jam 2 malam terus mau melatih sama suara ini pasti Allah nih. Gitu dong mestinya. Ya enggak? Malam-malam anak-anak sudah masuk pohon bambu, jangan-jangan ada ini pasti ada Allah. Maksudnya begitu berpikirnya. Ya kan? Karena saya pernah satu waktu bawa anak saya naik sepeda jalan-jalan masuk ke daerah semak-semak kemudian masuk pohon bambu. Lalu ketakutan dari matanya ketakutan ketika dia masuk mengenal kenapa? Ini jangan-jangan ada malaikat bilang itu. Inilah bambu bisa tegak, daun bisa jatuh, angin menghembus, ada akar meniup, ada tanah, ada kehidupan. Ini karena ada malah. Kenapa sih hantu mulu? Jelas. Ini cara berpikir kreatif. Dikit-dikit hantu. Oke? Udah. Bagaimana caranya nih? Segala sesuatu lihat dulu sebab asbab fisikanya, lalu kaitan dengan ayat Allah, ingat Allah. Sepakat. Nah, segala sesuatu ini ada malaikat yang mengoperate, ada malaikat tumbuhan, ada malaikat air, ada malaikat angin, ada malaikat api, ada malaikat awan, ada malaikat. Setuju? Pernah dengar malaikat awan? Belum. Pelajaran apa aja sih selama ini? Ini malaikat dari pelajarannya rugi banget. Ada seorang petani berdoa, ya Allah, kalau nanti aku panen 10% daripada panenku akan kuinfakkan di jalan Allah. Allah perintahkan malaikat awan untuk dorong awannya di sawahnya orang yang sudah berniat akan berinfak itu. Setiap tetesan air hujan, kenapa tidak boleh lebih rendah dari 1000 kaki dari permukaan langit? Itu bukan cuma karena untuk merentakan tanah, jangan sampai hancur, jangan sampai tunas-tunas kecil itu kemudian hancur. Tidak. Setiap tetesan air hujan itu diracik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari proses penguapan di laut itu ada zat-zat kimia yang paling dibutuhkan oleh tanah kering kerontang yang diangkat bersama air di dalam uap itu diracik oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas untuk diturunkan, dan setiap tetes air hujan itu oleh Allah dan para malaikatnya ditempatkan di daun-daun tertentu yang sesuai dengan kontur tanahnya, yang sesuai dengan bibit yang ada di situ. Sedalam itu. Kenapa hujan turunnya nggak seember-seember? Siapa yang melarang? Apa jadinya seandainya salju turunnya sepalok-sepalok? Allah, ada siapa? Allah. Ada para malaikat. Ini tauhid. Saya mau tes, pelajaran saya sukses kan? Sama saya ikuti. Jam setengah 11 malam dia lagi masak-masak berdua di dapur. Anak pertama sama anak ketiga. Anak kedua lagi nonton TV. Saya sudah jam 9 matikan lampu di kamar sama istri saya. Anda mau saya tanya lagi ngapain di dalam? Penting istri saya bikin peraturan di atas jam 10 nggak boleh baca buku. Karena buku istri saya yang pertama. Jadi gua dulu istri pertama, baru lagi istri kedua. Dia sering diakui, jadi dia protes kalau di atas jam 10 masih ada buku. Dan saya keluar benar-benar, saya ingin cek tahu anak saya benar nggak pikiran saya. Ketika dia lagi santai, saya lempar berdal, saya pukul pintu, dubrak gitu kan. Oh, lari dua-duanya. Saya sembunyi di belakang pintu kamar mandi yang tidak saya tutup. Masuk, anak kedua ditanya, "Bang, ini pasti lo kalau bercanda jangan lewat apa, Bang?" Itu kata si Adi nomor 3. Apa sih? Orang aku lagi tadi nonton di sini, api kali, api kan semua musim. Aduh, bocor. Enggak, tapi enggak tuh di kamar itu dari tadi dikunci udah mati lampunya. Saya pun ketawa di dalam kamar mandi. Sengaja saya dalam kondisi terbuka. Kalau tutup kan ketahuan saya nonton di kamar mandi. Saya kondisi terbuka di balik itu. Tapi anak pertama gak kedengaran suaranya. Belakang saya tahu dia lagi baca ayat kursi. Dia lapor, saya kasih tahu sama saya. Jadi ceritanya lama, gak ketemu 5 menit, 10 menit masih berdebat. Jadi gak ada yang mau balik lagi. Padahal masakan belum selesai itu. Akhirnya si anak pertama berpikir, kata Abi, kita gimana sebab fisikanya dulu. Cari sebab fisiknya dulu. Dan Allah. Keluar pasti kakak. Betul. Dia melihat kaki hantu di bawah pintu. Ini dia hantunya. Didorong di pintu dan saya kejepit. Tapi saya tanya anak saya, kenapa 5 sampai 10 menit terakhir kamu gak kedengaran suara? Iya, aku baca ayat kursi. Jadi ada cerita di Jakarta. Seorang ustadz diakuin sama jin. Yang namanya ustadz cepat dong baca ayat kursi. Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Apa kata si jin? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Padahal kan lu cuma bercanda, dikit-dikit Allah lagi di sini. Oke, jadi yang ini saya katakan adalah bahwa ini soal tauhid. Saya kasih contoh-contoh sederhana sekaligus bapak-bapak guru dalam mendidik anak dalam penanaman tauhid. Kira-kira begitu prosesnya. Ini baru yang ketiga, sudah jam 12:10. Sampai jam berapa? Hah? Sampai 15. Oke. Dan Anda gak usah khawatir, harus tuntas semuanya. Saya tahu waktu terbatas. Paling enggak ini kepancing aja udah bagus. Saya juga tak terlalu optimis. Tapi paling enggak saya sudah berjalan semampu yang saya lakukan. Tartilkan dan rasakan pengaruhnya. Jadi kalau baca Quran itu kita sendiri harus menarik bacanya, diperindah suaranya, perasaannya juga lagi enak. Bacalah Al-Quran dengan tertil dan perlahan-lahan. Cari dan temukan makna yang tersembunyi. Fokus pada menghadirkan makna manapun di dalam hati dengan harapan terpengaruh atau menjadi khusyuk waktu ini. Jangan pikirkan kapan mengatakannya. Jangan pernah rela membaca satu ayat tanpa memahami maknanya, atau tidak tahu tujuannya, atau tidak tahu tafsir kalimat-kalimatnya. Jadi harus begitulah kira-kira. Tasawwur. Perhatikan konteks atau hubungan kalimat sebelum dan sesudah ayat.
Nanti dalam praktik saya ajarkan. Dalam praktikum. Membayangkan tema surat atau penggalan atau pemandangan yang digambarkan ayat. Meneliti hikmah susunan ayat, alasan komentar di akhir ayat, dan tujuan yang menjadi kisaran ayat. Meneliti semua itu disertai pengaruh yang hendak dimunculkan ayat dalam jiwa pembaca, jiwa para pendengarnya. Akhirnya diri ini bertasbih, berdoa, dan memohon perlindungan. Contohnya nih, orang yang sudah punya tasawur, kalau dia baca Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr, surah kemenangan. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah yang mengikuti surah An-Nasr adalah ini surah konon terakhir diturunkan Al-Quran menurut salah satu pendapat. Walaupun jumhur mayoritas ulama mengatakan ayat terakhir diturunkan di Al-Quran adalah surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat berapa? Ayat 3. Tapi ada pendapat ulama lain bahwa ayat terakhir diturunkan di dalam Al-Quran adalah surah An-Nasr. Ketika terjadi Fatu Mekah, dikuasainya kembali kota Mekah. Jadi Pak Kepala Sekolah nanti akan Fatu Solo setelah menguasai Tokyo. Jadi dokter-dokter ini jangan sampai belajar di Jepang nggak mau pulang lagi, itu berarti nggak mencontoh Rasul. Rasul itu merasa nyaman nggak di Madinah? Nyaman kan? Infrastruktur terbangun nggak? Kira-kira kalau Anda jadi Rasul mau balik lagi ke Mekah nggak? Tanya para dokter-dokter ini, kira-kira mau balik lagi apa? Ini sekedar isyarat saja. Mudah-mudahan terlatih untuk berbeban. Jadi Rasul itu kembali ke Mekah. Iya Ustaz, tapi susah di Indonesia. Oke lah, kita juga susah sama-sama tahu. Saya yakin kalau udah puluhan tahun di Jepang, kembali ke Indonesia hang. Eskalator di sebelah kanan nggak bisa jalan, sampah di mana-mana, pasti hang itu semua. Karena infrastrukturnya nggak terbangun. Jadi ganti chip nanti di sana. Insya Allah ada kartu baru. Di dunia mahal gitu. Oke, jangan kemudian tidak berani pulang. Oke. Kemenangan itu datang kalau Allah yang tolong. Apa yang menarik? Jadi kalau orang sudah membaca surah An-Nasr, dia akan berkata, sehebat apapun saya di Jepang, kalau saya tidak bersatu dengan umat Islam di seluruh dunia, Allah tidak akan turunkan kemenangan bagi umat Islam di sini, di Indonesia dan di mana pun berada. Karena pertolongan Allah hanya datang kepada hambanya yang bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam kuliah online saya katakan, andai mahasiswa-mahasiswi di Jepang semuanya pintar-pintar, yang di Mekah Madinah khusyuk-khusyuk, soleh-soleh, yang di Inggris hebat-hebat, yang di Indonesia demo-demo. Demo kan berjuang juga kan? Tapi jalan sendiri-sendiri ditolong oleh Allah atau tidak? Tidak. Kita hanya ditolong Allah kalau kita bersatu. Kalau orang sudah paham ayat ini, karena dia memahami ruang lingkup tarik yang terjadi pada ayat turunkan, itu akan terjadi pengaruh pada dirinya. Ditambah lagi nanti di ujung ayat, kalau orang itu sudah punya tasawur, sudah punya tasawur itu gambar atau view tentang ayat, fasabbih, dia langsung baca subhanallah, bihamdi rabbika, alhamdulillah,
wastaghfirhu, astaghfirullah, innahu kana tawwaban wa atubu ilaih. Jadi para sahabat punya zikir yang diambil dari ayat itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Berarti ada apa yang namanya interaksi. Fasabbih subhanallah bihamdi rabbika wa bihamdi subhanallah wa bihamdi wastaghfirhu astaghfirullah astaghfiruka, bisa dibaca begitu. Innahu kana tawwaban. Jadilah sebuah zikir. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu berarti sudah interaksi. Saya cukupkan dulu ya. Ini dapat 5 aja udah bagus. Walaupun ada 8 gak harus 8. Oke, sekarang moderator silakan dimulai sesuai dengan atas paparannya yang sangat lengkap dan sangat mana semua. Terima kasih Pak Nasir. Insya Allah 10 menit terakhir sebelum kita nanti lanjutkan dengan sholat zuhur, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya nanti tidak bertanya dulu dari Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Atau dari Ibu silakan. Oh, dari Ibu, oh ya. Satu dari Ustaz Rahman, ada lagi? Ya, mungkin satu dulu. Ada mikrofon. Ada. Mungkin namanya sama pertanyaannya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bastian Nasir atas paparannya yang bagus dan baik. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana cara mengatasi rasa malas maksudnya, atau pengalih perhatian dari membaca Quran. Misalnya tadi kan saya sampaikan setan itu sangat benci kalau kita baca Quran. Maka budaya saya pasti setan berusaha supaya kalau kita ingin baca itu dihalang-halangi, sehingga jadi malas. Berarti yang pertama. Yang kedua, saat baca Quran misalnya sekolah semangat terus ngantuk misalnya. Nah itu habis itu ya terputus bacaannya, setelah lama jadinya malas lagi baca. Nah mungkin bagaimana kalau terjadi seperti itu? Terima kasih. Jadi pertanyaan awalnya, kalau kita malas itu bagaimana? Yang kedua, kalau sudah baca kemudian terhalang sesuatu misalnya ngantuk, itu bagaimana? Ya. Ya iman itu kan naik dan turun ya. Al-iman yazid wa yanqus. Perlu kita ketahui, kata malas ini kan sebagai harus berkaitan dengan imannya ya. Jadi kalau orang itu beriman, mana mungkin dia malas. Nah, misalnya begini, saya jujur, saya ini menikmati musik kalau iman saya lagi kacau. Jujur aja. Jadi misalnya lagu apa gitu, saya nggak terlalu hafal, tapi kalau lagi kacau. Tapi kalau iman lagi bagus, itu lagu menjadi gak enak apapun lagunya. Kecuali ya mungkin syair-syair yang mendukung. Bermata tapi satu lihat, berpikir tapi berarti di sini al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kapan naik, kapan turun? Jawabannya al-iman yazidu ta'ah wa yanqus maksiat. Iman itu bertambah kalau kita banyak berbuat taat, dan iman itu turun jadi malas kita membaca Quran kalau banyak maksiat. Oh, jadi kalau sekarang saya lagi malas, berarti lagi banyak maksiat nih? Iya. Saya harus ngapain? Lakukan perlawanan
dengan melaksanakan ketaatan. Ini bahasa umumnya. Bahasa umumnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Kalau berkaitan dengan Quran, lihat para sahabat tadi. Para sahabat bagaimana memperlakukan Quran ini? Mereka tentu tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Ibu-ibu, kalau mau jalan-jalan nih, ya, udah rapi nih tas, mobil udah siap jalan, ada yang pernah bertanya gini nggak kepada anaknya? Jangan lupa ya, itu Quran sudah dibawa belum? Biasanya kalau mau jalan-jalan nih, mau liburan nih, Quran mendapatkan prioritas nggak untuk ditaruh di tas? Nah, para sahabat Nabi dalam segala hal, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya selalu menempatkan Quran sebagai prioritas utama. Itu harus tercapai di mindset. Jadi dia tidak boleh pada posisi anak-anak. Dia tidak boleh pada posisi reject yang sisanya bisa. Bahkan kalau perlu nih, pegang prinsip. Saya pegang prinsip, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Tapi sejujurnya, kita berikan waktu untuk Islam yang lain atau yang sisa. Kita berikan tenaga untuk Islam yang lain atau yang sisa. Kita berikan harta untuk Islam yang main atau yang sisa. Kalau ini semangat selalu terpicu, terutama kepada Islam dan Quran, kita harus menempatkan di pada posisi mulia. Umar bin Khattab, satu hari Umar bin Khattab, kalau anaknya itu khatam Quran, itu dipanggil semua teman-temannya, dipanggil semua teman-teman anaknya untuk kemudian dirayakan. Itu di kampung dulu masih ada, sekarang masih ada nggak sih? Perayaan paling tak berguna itu perayaan ulang tahun yang gak ada prestasi di sini. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Perayaan yang paling tidak berguna adalah merayakan hari kelahiran yang tidak ada prestasi di dalamnya tapi dirayakan. Apalagi dengan cara-cara raja-raja sesat masa lalu. Sebetulnya memulai ulang tahun ini Herodes. Raja-raja Zalim di masa lalu itu terbiasa mengagungkan hari kelahiran dirinya untuk mengajak orang lain. Kalaupun ada isyarat Rasul dulu berpuasanya pada hari kelahirannya gitu. Ini ada seperti sekarang. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu memberikan bayaran yang terbaik bagi orang yang mengajarkan ayat-ayat Allah kepada anaknya. Yang Ali bin Abi Thalib. Sekarang Bu, kalau ada punya TPA bayarannya sama dengan kursus apa misalnya di Tokyo ini orang tua sering kursusan apa untuk anak-anak? Kumon. Artinya misalnya ditetapkanlah kursus TPA bayarannya sama dengan kumon. Ibu itu rela nggak? Gara-gara kumon juga di Indonesia banyak korupsi. Ilmu kumon itu ilmu kesepakatan. Matematika yang asli itu ada di dalam Al-Quran. Mau buktinya? Kalau menurut kumon 2 tambah 2 4 kali 4 16 itu ilmu kumon standar. Kalau matematika 3 tukang foto 3 kali 4 matematika tukang foto 3 kali 4 3.000. Dokter 3 kali 1 bapaknya sama dengan terima. Ibu-ibu bapak kalau terima resep dari dokter nih, dulu dokter itu semakin gak jelas tulisannya semakin pintar kan. Dan dia beli obat walaupun dia nggak tahu ingredient obat itu dan efeknya, pokoknya udah yakin aja lah, tawakal sama dokter gitu kan. Walaupun utang dia beli. Seandainya itu dipakai kepada Allah, itu dahsyat sekali. Seandainya resep dokter itu diterapkan dengan resep Allah di Quran, begitu cara menjalani hidup, itu dahsyat itu.
Nanti di sesi kedua saya akan sampaikan. Yang ketiga, matematika Quran bagaimana? 2 kurang 1 sama dengan 701. Sepakat? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu man yasha'. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kalau dia punya 1 lalu diinfakkan di jalan Allah menjadi 1 benih, tumbuh menjadi sebatang pohon, punya 7 ranting, setiap ranting ada 100 benih. Jadi berapa kali lipat? 700 kali lipat. Saya punya 2, kurang 1 untuk jalan Allah sama dengan 701. Setuju? Yang bakal menjadi fakta hitung-hitungan kurun atau hitung-hitungan Quran? Dalam kurun 2 kurang 1 sama dengan, makanya pelit. Sekarang mau pakai Quran atau kurun? Sekali mau pakai Quran atau kurun? Yakin kurun atau Quran? Panitia kumpulkan, saya mau coba tes. Ada sorban di sini. Punya uang berapa di kantong sekarang? Seandainya saya simulasi sekarang di sana, kira-kira percaya matematika yang mana? Tergantung sekolahanmu. Jadi kalau mau semangat, rasakan efek-efek Quran dalam kehidupan, itu yang pasti. Baik, yang Allah, tekankan, tingkatkan, prioritaskan dalam mindset, dipraktekkan. Sebagai penutup ya, di zaman sahabat Nabi, ya, di zaman sahabat Nabi, beda kalau di Tokyo saya tidak tahu ukuran orang Indonesia di Tokyo itu terhormat apa ukuran? Oh, si Anu sekarang hebat, si Anu tinggi, ukurannya apa? Saya kira sama lah di Jakarta. Satu apanya? Materi ya. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, ya paling ganteng, cantik, muda sih. Standar lah, harta dan wanita. Yang wanita suka pria maksudnya. Bukan cuma pria suka wanita. Di zaman sahabat Quran. Jadi kalau ada seorang sahabat tadinya biasa-biasa saja, lalu oleh sahabat nggak direkomend, misalnya menurut Abdullah bin Mas'ud, si fulan itu sekarang sudah menguasai tadabbur surah Al-Baqarah, tiba-tiba menjadi terhormat, jabatannya di lingkungan masyarakat. Jadi harta itu bukan ukuran. Itu yang harus dibentuk di rumah, di diri dan di lingkungan. Kalau ada sahabat tiba-tiba mengatakan bahwa alhamdulillah dia direkomend oleh teman lain, kiraatnya sekarang sudah 30 juz, itu jabatan lebih dari menteri dihormatinya. Itu yang berlaku. Maka ini bukan ukuran. Makanya Rasulullah SAW itu kalau diberitahu, ya Rasulullah, si fulan sekarang gajinya gede nih, bekerja di perusahaan kafe, kalau sholat Jumatnya jarang-jarang, misalnya begitu. Rasulullah gak tertarik. Oh gitu ya, Rasulullah tapi kalau Rasul diberitahu, ya Rasulullah, si fulan yang sekarang sudah kaya raya, jabatannya bagus dan jenjang pendidikannya hebat, itu takwanya ya Rasulullah, itu seluruh bahannya Rasul mengenai kepada diri kita, kepada anak-anak Quran harus mendapatkan prioritas seperti itu, harus selalu semangat.